kasih sudah melakukan inisiasi untuk kegiatan hari ini. Tapi saya mohon maaf kalau hari ini diadakan pagi hari karena memang walaupun libur ternyata ada agenda-agenda lain yang harus dituntaskan setelah jam setengah delapan nanti ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa langsung eh, melakukannya di kampus karena juga hari ini libur gitu. Kalau minggu depan kemungkinan besar bisa. Saya minggu depan hari Rabu ke kampus. Kalau Rabu dari pagi sampai sore saya ngajar 6 kelas, jadi nggak bisa diganggu. Eh, Kamisnya saya kosong. Saya Kamis kosong. Untuk semester ini saya ngajar hanya 2 hari, hari Rabu dan hari eh, Jumat. Ya. Kalau Jumat itu dari mulai dan Jumat sampai sore. Nah, jadi kesempatan untuk kita bisa bimbingan dan lain-lainnya itu kalau nggak di hari Selasa, di hari Kamis. Kalau hari Selasa, kalau saya kebetulan datang hari Selasa, tapi kemungkinan sih jarang lah Selasa. Tapi Rabu, Kamis pasti bisa Kamis. Gitu, ya, ini buat teman-teman yang mau bimbingan, konsultasi, ngobrol. Eh, tapi tetap janjian dulu ya, biar biar saya ini takut ada kegiatan apa di hari Kamis nggak bisa dilayanin kan sayang juga. Ya. Oke, ini kan semester 2 ya, Dua, Pak. Ya. 2. Dan memang oleh Prodi hari ini sudah mulai di apa keprak-keprak gitu ya, supaya teman-teman tuh sudah mulai menyusun proposal, pengajuan judul dan lain-lain. Nah, mungkin saya pengen dulu mendengar kira-kira dari Anda semua nih, eh, apa yang sudah terbayangkan untuk melakukan proses penulisan proposal itu, atau Anda mau menyampaikan hal yang lain juga boleh, ya, karena kan ini prosesnya di dosen wali gitu. Ya, oke. Ini ada 5 orang. Semuanya ada berapa orang sih di grup tuh? Ada tujuh, Pak. Cuman kalau yang satu, Pak, siapa, Bu? Bu Nur yang kelas E. Pananda, Oh iya, Pananda Pak Nanda. katanya akan opa. Iya, betul. Cuti Maksudnya dulu ya, Bu keluar, ya? jadi keluar. eh izin katanya nggak akan lanjut dulu semester sekarang. Iya, Oh, cuti dulu, Pak. Katanya ambil cuti. iya, iya. Oke, saya minta Anda untuk ini aja, apa, giliran bicara lah. Kira-kira kalau hari ini kita mau menyampaikan diskusi tentang proposal tesis, apa saja yang Anda pikirkan, Anda bayangkan sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi nanti saya minimal akan memberikan apa ya, gambaran kira-kira coupling mana saja yang masih belum banyak dilakukan proses penulisan tesis sehingga Anda tidak mengalami banyak kesulitan pada saat nanti akan melakukan penelitian. Oke, di sini ada Bu Nurina, ada Bu Nia, Pak Nanang, Bu University, ada Bu Nusa, ada. Silakan, dari mana dulu monggo. Ya. Baik, teman-teman. Siapakah yang mau mulai duluan? Eh, saya boleh, Iya, mangga, Bu. mohon izin Bapak. Saya Nur Syahada dari kelas 2E. Kebetulan kemarin itu sempat dari jurusan untuk mengisi Google Form tentang metode penelitian yang akan kita gunakan. Apakah itu kuantitatif, kemudian kualitatif, atau mixed method. Dari tiga pilihan tersebut, kita akan melaksanakan nanti ada workshop sepertinya, yang dimana kita akan dikelompokkan ke eh, beberapa kelas gitu ya. Pilihannya sesuai dengan pilihan kita. Menurut Bapak tadi kan saya ada beberapa yang mungkin mana yang masih eh, belum banyak apa sih peminat atau belum banyak penelitiannya. Mohon arahannya terkait dengan hal tersebut.
Karena itu akan dilaksanakan kalau nggak salah akhir bulan sekarang atau awal bulan depan itu. Terima kasih Bapak. Yang lainnya gimana? Apa aja? Saya coba Pak. Iya, boleh. Silakan. Eh, ini Pak, ya lanjut dari tadi ya kata Ibu Nur. Mm-mm. Eh, saya terpikirkan satu judul gitu ya. Jadi saya mohon ini ya, mohon pandangan dari Bapak. Nah harusnya judul yang saya pilih ini apakah sesuai? Terus metode penelitian apa yang paling sesuai gitu ya? Eh, Judul yang saya ingin garap, judulnya Kepemimpinan Transformasional sebagai Penggerak Kemajuan Sekolah, yaitu studi kasus pada SMA Muhammadiyah Majalaya 2. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak gitu ya, judul seperti ini gimana gitu? Karena saya sangat tertarik dengan satu ya kepemimpinan ya terutama kepala sekolahnya yang mana beliau itu dari sekolah yang biasa-biasa saja sekarang bisa menjadi sekolah yang eh, lebih maju gitu. Jadi bagus gitu ya kata saya teh ini bagus banget gitu ya si ibu ini bisa menggerakkan sekolah gitu ya sehingga bisa dikenal sampai kabupaten gitu ya sampai banyak kegiatan sampai banyak ya yang kegiatan-kegiatan positif seperti itu Pak. Yang saya tanyakan juga, kalaupun misalnya ini sesuai, metode penelitian seperti apa yang cocok? Kemarin saya mencoba apa ya? Saya belum ini ya belum belum konsultasi dengan Bapak, jadi saya coba-coba apa ini mix method saja atau gimana gitu. Saya belum belum paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Ngomong aja dulu, Anda semua dulu ngomong lah, biar nanti saya belakang. Yuk. Baik, izin dokter, Ya. saya Nanang Iskandar. Eh, saya mempunyai beberapa hal di eh, saku saya, di pikiran saya, yang tapi semuanya seputar tentang eh, tahfiz Al-Quran di sekolah ya, di sekolah ya. Saya bekerja di sana. Nah, judul yang saya ingin ambil itu benar besar sekali. Membangun kerangka strategi pengelolaan program tahfiz untuk meningkatkan efektivitas hafalan Al-Quran. Jadi ini studinya studi literatur, jadi tidak Kalau Pak Nanang berfokus jurusannya apa? PAI apa MPI? MPI, Pak. Oke, lanjut. Ya, studinya studi literatur, jadi tidak berlokus. Ini apa tadi? Ya, perpustakaan membedah secara teoritis tentang kerangka strategi pengelolaan program tahfiz untuk meningkatkan efektivitas menghafal. Jadi bukan hanya mengingatnya saja, tapi ada pemahaman, ada bersuara. Kalau di bersuara itu berarti bisa mendakwahkannya juga. Jadi yang kepikir sama saya strategi pengelolaannya, eh, metode tahfiznya, metode tahfiz tematik di salah satu sekolah, atau ini bukan di salah satu sekolah ya di untuk di sekolah lah gitu ya, Pak. Saya ingin membahas tentang itu Pak Dokter. Oke, Terima kasih. yang lain belum. Ya, mau coba Pak? Ya. Oke. Iya Pak, ini terkait metodologi juga sih. Eh, tapi sebelumnya saya juga ingin mengajukan judulnya. Kalau saya itu mau meneliti lebih ke studi fenomenologi sih Pak. Judulnya itu ini pengaruh eh, program 7 kebiasaan baik terhadap kedisiplinan siswa gitu Pak. Terus Udah Pak, itu aja. gimana itu Jadi penelitian? belum ini sih Pak, kalau untuk judul mungkin belum dalam kosakata atau maksudnya
rangkaian judul yang tepat gitu, tapi karena masih bingung sih Pak gitu. Untuk temanya mungkin itu ya Pak ya, gitu sih Pak. Oke. Baik, dilanjut mungkin ya Pak. Ya, Perkenalkan saya ya Ramawati. Mohon maaf Bapak, sebelumnya suaranya sedang tidak baik-baik saja. Mohon maaf. oke. Saya dari kelas 2B. Mungkin untuk judul saya ingin mengajukan, tapi mungkin ini nanti ingin meminta pendapat juga gitu ya dari Bapak. Saya ingin meneliti mengenai pengelolaan dana wakaf gitu. Pengelolaan dana wakaf untuk mendukung apa keberlanjutan operasional pendidikan di beberapa STAI di Cianjur mungkin seperti itu. Nah, mungkin untuk baiknya apakah penelitian itu harus menggunakan metode kuan atau mix method gitu. Kebetulan kalau misalnya kuan, saya pribadi mungkin belum ada pengalaman karena waktu S1 saya menggunakan penelitian apa kualitatif seperti itu, Pak. Jadi belum ada apa ya gambaran secara luas seperti itu. Terima kasih. Oke. Eh, Paling tidak dari berbagai apa tanggapan Anda, saya bisa menangkap beberapa clue yang harus dijelaskan. Pertama, saya ingin Anda menguasai 3 hal untuk persoalan mau nulis tesis itu. Satu, Anda harus membaca buku pedoman penulisan tesis. Itu nomor 1. Ya. Yang kedua, Anda memiliki membaca dan menghayati, mendalami buku metodologi penelitian yang khusus membahas tentang jenis penelitian yang Anda ambil. Yang ketiga, itu adalah referensi-referensi babon yang akan digunakan oleh Anda pada saat nanti menyusun tesis. Jadi 3 hal ini kenapa harus dikuasai, diperlukan oleh Anda karena dia akan mengantarkan pada proses penulisan. Nah, saya mulai dari yang awal dulu, yaitu buku pedoman tesis. Saya mau nanya, Anda sudah punya belum buku pedoman tesis? Belum, Pak. Belum dapat Pak. Jadi rek kumahanyeun tesis aya buku pedoman lagi can boga kan eta. Jadi jangan ngomong Pak saya bingung, saya bingung. Udah kami kayak bingung dah buku pedoman itu. Coba kalau punya buku pedoman, kan kita bakalan bingung begini. Yang pertama ya. Nah, oke lah, buku pedoman nanti kita bisa eh, dalam perjalanan bisa kita ambil. Ada yang kedua, yaitu buku metodologi penelitian. Nah, saya harus menduga, tapi bukan seuzon, menduga. Ya, Anda tidak memiliki atau bahasanya punya, tapi belum diperdalam. Apa yang akan dijadikan sebagai bahan riset. Nah, ini pun problem. Seperti tadi, Pak, saya harusnya milihnya kuanti apa kuali. Terus, apakah mix method? Contohnya yang tadi ya, pertanyaan itu. Sebenarnya itu tidak akan muncul jika Anda memahami apa akar masalah dari penelitian Anda. Nah, sekarang saya takut kelebar kemana-mana. Saya mau jelasin dulu tentang metodologi penelitian. Saya hampir 20 tahun lah ngajar metodologi penelitian, jadi relatif bisa apa, ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada Anda. Buku-buku saya juga ada tentang metodologi penelitian. Saya share screen dulu. Oh, apa? Nah, ini. Ada satu buku, apa saya sudah pernah kirim atau belum bukunya ya? Judulnya ini. Judulnya Metodologi Penelitian, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Karangan Amr Yusuf. Oke, ini yang pertama. Buku ini paling tidak
Ini karena tebal halamannya, ada 493 halaman dari cover sampai akhir, maka saya sarankan Anda untuk punya. Kalau enggak, nanti saya kirim. Ya. Nah, saya hanya ingin menjelaskan 3 hal di buku ini. Pertama, dan ini mungkin menjadi PR juga buat Anda. Di sini jelas banget diuraikan bahwa dalam penelitian kuantitatif, ya, ini kualitatif dulu deh, kualitatif. Tadi ada yang ngomong kualitatif Pak dan bla bla bla. Juga ada yang ngomong tentang fenomenologi. Saya mau kasih tahu Anda, selama ini karena yang dilihat dan dijadikan referensi oleh mahasiswa adalah tesis orang lain yang sudah beres, maka kejadiannya Anda hanya mengulang kesalahan yang terjadi di tesis yang Anda buat. Yang Anda harus lakukan adalah bukan membaca tesis orang lain, tapi Anda harus mencari landasan metodologisnya yang ada di dalam buku metode penelitian. Supaya kalau orang lain bertanya, dari mana kamu kok begini caranya, kok begitu, dan lain-lain, Anda bisa menunjukkan bukti otentik. Seperti kualitatif, itu jenisnya ada, di sini hanya disebutkan 6. Kalau sekarang sudah nambah lagi, ada etnometodologi, ada lagi apa ini? Ada research cyber phenomenology, banyak sekali sekarang itu. Jadi kualitatif itu sudah berkembang. Ada studi kasus, ada grounding teori, ada penelitian historis, ada fenomenologi, ada etnometodologi, ada etnografi. Sama-sama kualitatif tapi jenisnya berbeda. Maksud saya, Anda jangan dulu kemana-mana, pelajari dulu Anda mau kemana dulu nih. Jangan-jangan Anda mau milih studi kasus, tapi Anda nggak ngerti studi kasus itu apa gitu kan, repot juga. Anda mau milih tadi fenomenologi, Anda ngerti nggak fenomenologi itu apa? Jangan-jangan Anda bicara hanya, nu penting mah ya fenomena, nah Pak, contohnya ya gitu. Padahal nggak begitu. Ada penjelasan yang lain. Nah, maksud saya, termasuk kalau misalkan Anda bertanya tentang kuantitatif, di buku ini dijelaskan ada beberapa jenis penelitian kuantitatif. Di sini ada nih penjelasannya. Jenis-jenis penelitian kuantitatif di halaman berapa nih? 60 ya. Ini saya berikan contoh buat Anda nih. Di halaman 60 nih. Bagian metodologi penelitian kuantitatif. Apa jenis-jenisnya? Apa karakteristiknya? Ada di buku ini disebutkan. Pertama, jenis kuantitatif itu ada yang eksploratif. Oke. Nah, jadi sebelum Anda ngomong kuali, Anda ngerti nggak jenis-jenisnya dulu? Kalau nggak ngerti jenis-jenisnya, saya yakin Anda pasti copy paste dari tesis-tesis orang lain. Karena di orang lain juga nggak dijelasin masalah nama. Yang kedua, ada yang disebut dengan deskriptif kuantitatif. Tuh, 2. Jenis kuantitatif yang ketiga itu adalah korelasional. Tuh, ketemu. Oke. Saya nggak jelasin satu-satu ya. Itu urusan nanti Anda baca sendiri. Yang keempat, jenis kuantitatif itu ada yang penelitian kausal komparatif. Orang sering nyebut ex post facto. Nih, yang keempat. Yang kelima itu adalah penelitian tindakan, action research. Kemudian yang keenam itu adalah penelitian, jenis penelitian kuantitatif eksperimen. Tuh. Ini baru jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang ketujuh, kuantitatif itu ada penelitian pengembangan. Pak, kalau yang mixed method gimana? Nah, kalau saya boleh menyarankan, Anda nggak usah mixed method. Kenapa? Mixed method itu Anda penelitiannya seperti Anda nyintesis 2 siki. Karena apa?
Di satu sisi Anda mengkaji dengan pendekatan kualitatif, satu lagi dengan kuantitatif. Kan jadi dua akhirnya. Dan itu nanti akan terlihat di dalam rumusan masalah. Di mana kuantitatifnya, di mana kualitatifnya. Betul. Nah, ini baru penjelasan terkait dengan jenis-jenisnya. Ini kalau Anda belum punya, nanti saya mau kirimkan lah kalau Anda mau ya. Saya kirim setelah ini. Nah, lalu ini saya mau ngomong nih. Dan ini ngomongnya serius. Saya baca sebuah skripsi dibuat oleh mahasiswa S1 di UNY tahun 2017. Judulnya ini, Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar Kanisius Surawajan, Banguntapan, Bantul. Ini skripsi buat saya sebagai ya orang yang menggeluti metodologi penelitian dengan segala keterbatasan yang dia miliki. Ini adalah skripsi yang paling ideal ketika bicara metodologi penelitian. Artinya, dia menggunakan metode penelitian itu digunakan semuanya di sini. Jadi bukan hanya sebatas metodologi penelitian itu dicantumkan di bab tilu, tapi dalam prakteknya nggak dipakai. Itu problem besar itu. Saya kasih tahu. Banyak mahasiswa menulis lengkap di bab 3 di metodologi penelitian bahwa dia akan melakukan A, B, C, D langkah-langkahnya dan lain-lain sampai dengan analisis data. Tapi di dalam isi tesisnya tidak tercermin semua langkah-langkah itu ada di dalam bab 4-nya. Bahkan ketika ditanya, mana daftar pertanyaannya? Mana daftar wawancaranya? Mana hasil transkrip wawancaranya? Mana hasil triangulasi datanya? Itu kalau ditanyain hampir rata-rata give up, nggak bisa jawab. Padahal dia penelitian. Anda bisa lihat ini skripsi. Halamannya berapa? 347 halaman. 347 halaman. Tesis barudak MPI di kita nggak juga sampai segini. Kecuali kalau memang yang variabelnya banyak, kalau kuantitatif. Ini kalau misalkan Anda baca, semua isinya luar biasa. Buat saya, dia tidak menggunakan software apapun. Nah, untuk di penelitian kualitatif, karena saya tadi melihat dan mendengar Anda rata-rata penelitian kualitatif, maka Anda harus tahu dulu, penelitian kualitatif itu kalau Anda ingin lebih objektif, Anda harus pastikan menggunakan alat bantu, software. Softwarenya apa? Banyak. Ada NVivo, ada Atlas.ti, ada Listrel, dan lain-lain. Tapi saya sarankan yang murah saja ada Atlas.ti. Kalau NVivo, satu udah berat, mahal, terus berbayarnya ya lumayan. Kalau Anda punya uang sih nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah, ini kalau Anda baca, semua tahapan metode penelitiannya ada di sini. Dan buat saya, ini bisa jadi lebih bagus daripada tesis yang dibikin oleh mahasiswa MPI sendiri. Secara metodologi penelitian, saya bilang ya, secara metodologi penelitian. Makanya sebelum saya masuk ke yang lain-lain, saya mau menjelaskan dulu pada Anda bahwa ketika Anda mau menulis tesis, yang paling penting itu Anda harus tahu ilmu menulisnya. Ilmu apa maksudnya? Ya, ilmu metodologi penelitiannya. Karena gini, di dalam penulisan tesis, itu hasil itu mengikuti cara. Jadi kalau misalkan Anda pengen, Pak, apakah penelitian saya harus selalu positif dan baik? Enggak. Kalau ternyata hasilnya negatif, hasilnya buruk, ya itu yang Anda tampilkan. Gak usah Anda menyebutkan bahwa, aduh saya harus ganti datanya, ini kayaknya harus dirubah nih. Berarti Anda memanipulasi data kalau begitu. Dan itu nggak boleh. Makanya kalau dalam penelitian kan ada giumnya begini. Anda boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Itu sesuatu yang harus dipahami betul. Nah, sekarang kalau masuk ke tahapan yang lain, saya ingin Anda mengetahui dulu hal-hal penting yang menurut saya perlu disampaikan. Bahwa Anda harus tahu mana coupling MPI dan mana di luar coupling MPI. Nah, yang tadi Pak Nanang sampaikan, buat saya, Anda sudah loncat pagar coupling.
Kenapa? Nih, coba lihat baik-baik. Di sini kan ada manajemen, manajemen pendidikan. Islam. Nah, sekarang ruang lingkup apa yang terkait dengan manajemen pendidikan Islam? Kan itu pertanyaan yang harus dijawabnya itu. Coupling apa saja sih yang ada dalam manajemen pendidikan Islam? Saya secara langsung bisa menjawab yang mudah saja dulu. Pertama, pasti ngomong tentang apa? Manajemennya itu sendiri. Ya dong. Tapi PI, artinya PI itu apa? Di lembaga pendidikan Islam. Di kita, pendidikan Islam itu lembaganya apa saja sih? Gitu kan? Satu, madrasah. Dua, pesantren. Up, di sini. Jangan kemana-mana. Pak, SDIT gimana? Nggak masuk. Kalau buat saya nggak masuk. Standarnya berbeda. Ya, mungkin di sini ada PAUD lah. PAUD, madrasah, pesantren. Jadi manajemennya dan manajemennya manajemen kelembagaannya yang ditelah. Yang kedua itu adalah tentang karena core dari manajemen itu adalah kepemimpinan, maka masuklah di sini kepemimpinan. Tapi kepemimpinan di mana? Kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam gitu loh. Jangan kemana-mana makanya. Gitu. Jadi jangan loncat coupling lagi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, contohnya apa lagi? Pemasaran pendidikan Islam. Nah, ini juga belum banyak negara kan nih, pendidikan Islam. Atau sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Apalagi contohnya ini apa? Digitalisasi sistem informasi manajemen. Ah, itulah. Tapi sama lah ini SIM di lembaga pendidikan dengan digitalisasi relatif. Apalagi sih tadi sudah pemasaran kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan. Intinya setiap mata kuliah yang ada di kelas Anda itu sebetulnya adalah bahan-bahan untuk Anda bisa jadikan sebagai tesis, judul. Apalagi manajemen PI, kepemimpinan, pemasaran, SIM, kebijakan, manajemen strategis. Ada tuh mata kuliahnya strategik di lembaga pendidikan Islam. Kalau tadi manajemen itu kan boleh terkait dengan nih perencanaan, ya kan? Lalu ada perencanaan. Kemudian pengorganisasian. Kemudian pengelolaan atau bahasa lainnya accounting-nya. Kemudian controlling, pengawasan. Manajemennya. Nah, bagian-bagiannya banyak sekali. Bisa kepemimpinan, pemasaran, kepemimpinan di pendidikan Islam ya. Pasti pendidikan Islam. Pokoknya jangan keluar lewat dari pendidikan Islam. Apalagi sih supervisi. Supervisi di lembaga pendidikan Islam. Apalagi bisa tentang ini apa? Sistem penjaminan mutu pendidikan. Karena bicara mutu pasti bicara tentang manajemen. Ada keterkaitannya. Coba apa lagi? Anda di semester 2 sekarang mata kuliahnya apa aja coba? Lihat mata kuliahnya aja tuh. Nah, Kewirausahaan. kewirausahaan. Berarti di sini kewirausahaan di lembaga pendidikan Islam. Tuh, ya. Jadi kalau yang tadi dibahas Pak Nanang terkait tahfiz dan lain-lain, Pak bisa nggak ditelaah itu? Bisa, tapi bukan tentang tahfiznya, tapi tentang pengelolaan tahfiznya. Nah, itu Pak bisa.
Jadi bukan tentang tahfidz ya, bukan Pak. Kalau tahfidz itu Anda masuk karena PAI itu, ya, gitu. Nah, nih, manajemen pendidikan Islam. Nah, kalau boleh saya sarankan, kan riset itu Pak, riset dilihat dari lokasi itu dibagi dua. Ada yang library research, ada yang field research. Itu lagi, ada yang lapangan, ada yang kepustakaan. Saya sih nyaranin lebih baik Anda di field research ini. Kalau field research berarti ada lokasi tempat Anda melakukan riset. Ya. Kenapa tidak library aja, kajian kepustakaan, kajian tentang tokoh dan lain-lain? Kayaknya yang gituan mah nggak terlalu signifikan Pak di zaman saat ini. Field research itu artinya Anda melakukannya langsung. Kenapa? Karena ketika Anda melakukan dengan field research, berarti Anda sebagai peneliti itu akan mendapatkan data langsung dari responden atau dari datanya langsung. Jadi si penelitinya akan mendapatkan data primer gitulah hitungannya. Kalau ditanya data primernya apa sih data primer itu? Data primer itu adalah data yang langsung didapat oleh si peneliti. Beda kalau Anda penelitiannya penelitian kepustakaan, Anda mengkaji berbagai buku, di situ Anda hanya mendapatkan data sekunder, bukan data primer. Jadi bisa jadi contoh artikel jurnal, buku-buku kan itu data sekunder sebetulnya. Tapi kalau data primer itu, jadi artinya data sekunder itu data yang tidak langsung si peneliti mendapatkannya, tapi dia dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau Anda melakukan penelitiannya lapangan, Anda datang ke ke satu tempat, Anda wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru atau dengan siapapun di sana, Anda mendapatkan datanya langsung, berarti data Anda primer. Ketika data Anda primer, maka dipastikan Anda akan beda dong dengan yang lain. Makanya tingkat plagiasi itu kenapa bisa tinggi? Itu rata-rata karena memang dia tidak melakukan riset, dia hanya ngolah data yang ada aja. Apa mungkin juga dia nggak ngolah apapun tapi copy paste aja kan repot. Tapi kalau datanya dia ambil sendiri di lapangan, observasi dia lakukan sendiri, kajian tentang kepustakaan juga dia ambil sendiri, ya pasti beda lah nanti hasilnya. Nih, nah saya ingin Anda juga menggunakan teknologi untuk bisa apa sebutnya belajar tentang hal ini ya. Teknologinya apa sih? Pastilah. Saya bisa sampaikan, Anda bisa pakai ChatGPT boleh. Oke. Anda juga bisa menggunakan ini lain, apa AI yang lain. Seperti saya pakai DeepSeek contoh. Ada juga yang lain yaitu Queen. Saya juga suka pakai Queen. Ini kumpulan apa AI yang sering saya pakai. Queen mana? Queen. Oh enggak lah. Udah, dua ini aja dulu. Tapi ChatGPT-nya kalau Anda mau ya berbayar. Kalau nggak berbayar ya nanti nggak terlalu hasilnya nggak terlalu bagus benar. Oke, kita coba nanya ya. Karena ini tempat dialog sebetulnya. Halo bos. Nah, gitu. Kalau saya suka suka gitu dulu. Halo bos. Saya adalah mahasiswa program magister prodi manajemen pendidikan Islam. Saat ini saya sedang bingung itu untuk menyiapkan proposal penelitian saya. Sementara saya belum mengerti apa saja
eh, topik atau tema penelitian yang berhubungan dengan MPI. Nah, bolehkah jika Anda berperan sebagai ahli, sebagai akademisi yang berpengalaman dalam riset dan publikasi, mohon berikan pencerahan terkait hal di atas. Jadi minimal nanya dulu aja, nanya. Nah, dia akan berikan tuh. Oh iya, saya lupa. Tadi di samping tadi apa? Ini lembaga pesantren juga perguruan tinggi PPKI, saya lupa tuh, Bang. Perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya. Tuh, Anda bisa meneliti banyak hal. Tuh, bisa ke kepemimpinan, kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah inklusif. Tapi ini ingat ya, bukan kurikulumnya, tapi pengelolaannya. Nah, jadi rata-rata problem mahasiswa MPI itu dia masih blur antara pengelolaan, antara konten PAI-nya dengan pengelolaannya. Itu dekat masjid, jadi mau Jumatan ramai ya, bentar. Aduh. Oke, nih lihat. Ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah. Kita belum ngapa-ngapain nih, belum. Baru kita pengen tahu aja kira-kira tema-tema apa yang bagus ya. Nah, ada manajemen sumber daya manusia. Tuh, saya jadi lupa, kelupaan malah. Iya ya, manajemen ini. Manajemen SDM. Ah, SDM. Apalagi eh, tuh kebijakan ada teknologi dalam manajemen pendidikan Islam. Oh, pembiayaan tuh saya jadi kelupaan tuh ada. Oh, pembiayaan. Nah, ini bisa tentang pembiayaan. Eh, Selain pembiayaan, tadi ada tentang apa? Peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kualitas pendidikan, mutu dah, mutu pendidikan atau apa lagi? Dan strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui akreditasi, penjaminan mutu dia masuknya ke sana. Tuh. Nah, sekarang contoh nih, jika saya adalah mahasiswa yang juga sedang mengajar di satu lembaga pendidikan dan kan mengkaji. Tadi ada yang ngomong tentang kepemimpinan transformatif ya, mengkaji tentang kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan transformatif kepala sekolah. Nah, tadi kan belum dijelaskan lembaga pendidikannya apa. Anda lembaga pendidikannya harus lembaga pendidikan Islam di madrasah. Apa tawaran? Nah, kalau Anda mau ngomongin tentang pengen dapat judul apa, sebaiknya Anda harus menyiapkan dulu clue-clue, petunjuk-petunjuknya apa. Dan itu hanya bisa didapatkan ketika Anda melakukan studi pendahuluan. Kalau ini kita hanya nanya langsung supaya diskusi aja dengan si ininya siapa si ChatGPT ini. Jika saya adalah mahasiswa yang juga sedang mengajar di situ lembaga pendidikan dan akan mengkaji tentang pendidikan itu, apa saja tawaran tawaran judul menurut Anda? Tuliskan 10 buah. Nah, gitu. Minimal Anda berdialog dulu
untuk Anda bisa mendapatkan kira-kira mana yang pas, tepatnya mana. Nah, kalau ini kan tidak ada pembedaan mana yang kuantitatif, mana kualitatif. Tapi kalau dari judul udah ketemu sebetulnya. Kalau kata pengaruh bla 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 itu pasti kuantitatif. Kalau peran kepemimpinan transformatif itu adalah kualitatif. Dampak kepemimpinan terhadap kepuasan, nah itu adalah kuantitatif. Nah, saya ingin Anda khususkan ke judul penelitian dengan pendekatan kualitatif. Ini begitu. Jadi nanti akan dia kasih yang kualitatif aja. Kira-kira apa nih? Tapi enaknya sih Anda memberikan clue-cluenya. Kalau ada petunjuk ini, begitu. Kemudian tadi si Ibu tadi ya, ada kepala sekolah begini gayanya, gaya. Nanti tinggal dirumuskan. Kira-kira jadi judulnya apa sih? Nah gitu. Tuh. Tapi sekali lagi, ini kan kita belum sesuaikan dengan eh, apa sebutnya studi pendahuluan yang ada di lokasi penelitian. Kita belum bahas itu. Ini baru duga-duga saja nih, duga-duga. Tapi ini kalau misalkan Anda mau perdalam, kemudian Anda berikan clue yang lain sesuaikan dengan lokasi penelitian Anda, itu akan bisa jadi bagus lagi. Ya, gitu. Oke, sampai di sini sudah minimal ada kelemeng-kelemeng, ya. Kalau misalkan belum ada kelemeng-kelemeng, ya baca-baca lagi lah. Gitu. Ya, minimal Anda rutin saja menelaah fenomenanya. Makanya baca tesis orang lain sebatas membaca saja. Tapi jangan itu kemudian langkah-langkahnya di copy paste semua. Enggak, jangan, jangan. Karena belum tentu benar masalahnya. Yang harus Anda lakukan justru adalah Anda pegang buku pedoman buku metodologi penelitian. Saya kasih tahu ya, nih mumpung saya ingat. Saya sharein lagi. Kalau Anda mau yang kualitatif, nih saya Google. Nih, yang kualitatif ya. Saya ada beberapa rekomendasi. Contoh, buku metode penelitian. Tadi si apa? Ada yang mau fenomenologi. Nih, saya kasih tahu judul buku fenomenologi yang kayak gimana fenomenologi. Saya mau masuk ke bukunya langsung, penulisnya, Hamzah. Nah, ini Anda beli buku ini nih, ya. Beli buku ini. Kalau mau penelitiannya kualitatif, dari mulai sekarang kualitatifnya fenomenologi, baca bukunya buku penelitian metodologi. Yang kedua, kalau misalkan Anda pengen bukunya, pengen yang studi kasus, kita tahu nih, studi kasus. Nah, beli bukunya ini nih, tuh, yang studi kasus ya. Kalau misalkan saya pengen grounded teori, Pak, Mir Hamzah, bukunya. Nah, ini bukunya nih. Tuh, kenapa saya mengarahkan ke sini? Ya supaya juga Anda punya ininya, punya apa? Punya khusus buku yang menjelaskan yang Pak, saya pengen download buku-buku di mana? Nih, saya kasih tahu ya. Anda semua kudu daek download we, ini penting mah. Nah, ini saya sok download buku di sini nih. zstriplibrary.sk. Anda tinggal bikin akunnya, Anda dalam satu hari bisa ngedownload 10 buku. Nih, kalau Anda mau tulis nih, tulis di sini metode penelitian kualitatif contohnya ya. Semua kata-kata yang ada metode penelitian kualitatif muncul semua. Nah, ini buku semua tuh. Saya juga buku ngambil dari sini tuh. Tapi jangan yang 7,92 ya. Namanya yang di bawah nih.
karena ngaco. Ada di bawahnya yang Muriusik bukunya yang tidak hanya ini. Maksudnya ada dua file dengan judul yang sama, tapi yang ini tidak lengkap, ngaco gitu. Yang file PDF yang 4,7 itu yang tadi saya tampilkan. Tuh buku-buku. Nah yang ini nih, 4,27 tuh. Nah, yang ini yang download. Ini buku Sugiono juga ada nih, buku PDF-nya. Kalau dalam bahasa Inggris banyak, banyak banget asal Anda mau. Sob, saya hibahkan linknya supaya Anda download sepuasnya, ya. Oke. Jadi jangan ngomong, Pak, nggak ada bukunya. Ah, buka ayang, we. Sob, saya kasih tuh linknya, bebas lah, ya. Jalanin boga saya deh tadi. Oke, saya minta respon Anda, gimana? Ada sesuatu yang Anda dapatkan hari ini, apa gimana? Baik, Dokter izin. Ya, Senang sekali, alhamdulillah betul-betul tercerahkan banyak sekali. Eh, salah satu, tapi ini saya agak-agak apa namanya, agak malu menyampaikan, jadi sok-sok idealis lah begitu. Jadi saya tuh kuliah tuh dikirim sebetulnya oleh lembaga, karena kebetulan sekarang mengelola salah satu SMP di Bandung Barat. Nah, di SMP itu sedang berkembang, jadi dilakukan banyak penelitian. Mau banget guru-gurunya semuanya melakukan penelitian supaya terkembangkan. Tetapi kami kan sebetulnya areanya area ya di lapangan, tetapi labnya ada di kampus. Maka dikirimlah kira-kira begitu para pengelola itu ke kampus-kampus, salah satunya saya untuk di bagian manajemen ini, manajemen pendidikan Islam. Kan sekolahnya sebetulnya sekolah biasa, tetapi IT gitu, Islam terpadu. Nah, nah, jadi sebetulnya banyak yang saya bawa ke MPI ini masalah-masalah di sekolah. Nah, sekarang terbenturnya dengan meneliti di madrasah. Padahal sebetulnya saya ingin apa kayak sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi oke, belajar di MPI tapi nyelesain hal-hal yang harus diteliti di sekolah sendiri gitu. oke. Saya Gitu. jawab dulu yang itu. Kalau Anda, kalau ada pertanyaan begitu, Pak, boleh nggak saya penelitian di sekolah sendiri? Kalau Anda bertanya ke saya jawab nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Ada 3 alasan minimal. Minimal ya 3 alasan. Satu, Anda tidak akan mendapatkan pengetahuan baru karena sebelum penelitian Anda sudah tahu jawabannya. Itu aja. Nomor satu. Ya kan? Walaupun data gampang Anda dapatkan, tapi Anda tidak objektif di situ. Oh, yang kedua tuh tadi Anda tidak bisa objektif. Anda nggak bisa speak up ketika ada kelemahan, kekurangan, kebobrokan yang ada di lembaga Anda. Ada konflik of interest di situ. Ya. Nah, tadi saya bilang Anda tidak akan mendapatkan ilmu baru, tidak akan dapat sesuatu yang baru. Yang keduanya Anda tidak bisa objektif, ya. Yang ketiganya, dan menurut saya ini juga penting, Anda tidak bertambah pengalaman ketika Anda melakukan penelitian. Sekarang apa gunanya Anda penelitian di tempat sendiri? Justru Anda harus penelitian ke tempat yang lain, yang lebih bagus, contohnya, yang lebih hebat, yang lebih menurut Anda wah. Karena ketika Anda penelitian bawa surat dari kampus, tempat yang akan Anda datangi itu nggak bisa nolak. Paling tidak dia akan menerima karena Anda riset. Dan disitulah kesempatan Anda belajar untuk nanti ilmunya Anda dapatkan, terapkan tempat Anda. Itu tuh. Nambah silaturahmi, nambah ya pertemanan, nambah pergaulan, nambah wawasan juga. Bahwa dunia itu ternyata luas ya. Gitu kan bisa begitu. Kalau meneliti di tempat sendiri, saya nggak jamin deh Anda bisa. Emang bagusnya apa sih? Kadang-kadang kita juga jadi malu sendiri pada akhirnya.
Jadi lebih bagus Anda dapatkan ilmu dan pengalaman dari luar untuk Anda ambil, Anda terapkan di tempat sendiri. Kalau hanya persoalannya, Pak, saya mah yang penting masalah beres, we. Ya saya juga nggak bisa ngomong kalau gitu. Berarti Anda hanya sebatas gugur kewajiban. Emang nggak salah. Tapi ya eman-eman lah untuk orang Jawa. Sayang gitu loh. Anda tuh kalau boleh saya sebut dari apa ya sebutnya profil lulusan Anda itu tiga. Satu sebagai apa peneliti, dua sebagai satu sebagai manajer, dua sebagai peneliti, yang ketiga itu sebagai apa sih eh, penulis atau ya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, konsultan, terus lagi pendidik, mungkin ke dosen, lalu tiga lainnya ada yang ketiganya adalah peneliti, gitu Pak. Jadi saran saya jangan penelitian di tempat sendiri. Itu kalau Anda mau dapat sesuatu dari kuliah ini, maka Anda harus mengerjakan hal-hal yang belum pernah Anda kerjakan. Kalau misalkan Anda mengerjakan yang sudah Anda bisa, mah, ya berarti Anda nggak nambah pengalaman apa-apa tuh. Model tadi, saya kualitatif Pak, tapi dulu kuantitatif. Saya tuh bingung gimana ya. Pokoknya mah jangan bicara maunya gimana, tapi satu, justru ketika Anda hari ini sedang kuliah, kesempatan belajarnya harus dimanfaatkan, gitu maksudnya. Jangan, Pak Abdi mah asal beres we, beres mah beres lah. Beres kan beres. Anu cicing-cicing ge beres, anu serius ge beres. Da ijazah mah kabeh saruan beda teh ngaran, tempat tanggal lahir, NIM, sesana mah kabeh sarua, nilai kabeh ge nilai mah kerohiman gitu. Itu lain apa kualitas-kualitas amat sebenarnya kalau buat saya ya. Makanya kalau kuliah itu ya harus ada output contohnya. Outputnya apa? Artikel jurnal lah, buku kah, atau apa. Karena apa? Semua itu akan menjadi daya dorong terhadap eh, profil Anda sebagai mahasiswa dengan kompetensi gitu. Bukan hanya mahasiswa yang punya ijazah. Punya ijazah mah bakal punya ijazah. Bakal punya ijazah. Tapi di balik semua ijazah yang Anda miliki, apakah memang tersimpan kompetensi yang Anda harus tuntut, Anda harus perlihatkan agar menunjukkan kualitas Anda? Gitu. Gitu ya, Pak Nanang ya. Saya apa sarankan Anda coba cari deh lembaga pendidikan yang hebat menurut Anda tuh mana sih? Gitu dong. Yang nanti bisa saya terapkan di tempat saya sendiri. Gitu, Pak. Oke, lanjut siapa lagi? Saya, Pak. Ya, boleh. Alhamdulillah, Pak. Setelah mendapat ya bimbingan hari ini, saya mendapat pencerahan dan tadi kan saya lokusnya di SMA Muhammadiyah, berarti saya mendapat pencerahan. Oh, berarti bukan gitu, bukan eh, termasuk LPI gitu. Jadi saya harus mencari lagi lembaga lain yang memang masuk ke LPI, termasuk mungkin bisa di perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tercerahkan. Tadi saya kan masih bingung ya sampai saya pilih mix method. Ternyata luar biasa. Saya jadi pengen merubah gitu ya. Oh, ternyata ini dua pekerjaan, satu tesis saja saya belum bisa Ah, gitu. Apalagi ini harus dua tesis. Jadi saya harus milih-milih apa kualitatif dan kuantitatif dan yang tidak terlepas tadi harus mempelajari dulu tentang kedua metode ini. Nah, tapi saya juga tadi mendengar kata Bapak kalau yang metode kualitatif itu harus menggunakan aplikasi ya, Pak ya. bukan. Jadi, sebetulnya manual juga boleh, ya. Manual juga boleh. Ya. Tapi kalau Anda ingin meningkatkan kualitas dari riset Anda, itu ya gunakanlah aplikasi.
paling tidak ada 3 alasan kenapa pakai aplikasi. Ini juga saya ngomong ada alasannya. Satu, bahwa yang namanya penelitian kualitatif itu sangat subjektif. Karena apa? Si penelitinya adalah sebagai instrumen itu sendiri. Anda ngerti nggak maksudnya si peneliti itu adalah instrumen itu sendiri? Jadi si peneliti itu dia yang bikin proposal, dia yang bikin instrumen, dia yang ke lapangan, dia yang wawancara. Berarti lamun teu pintar-pintar teuing eta si peneliti, Anda saya yakin jangan sampai penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu membutuhkan tanda petik ya, Iya, iya. kecerdasan lebih. Karena dia akan melakukannya sendiri, wawancara sendiri, dapat data sendiri gitu ya. Kemudian lagi apa? Observasi juga, sehingga si si apa si si penelitinya itu sangat sangat pasti subjektif. Maka yang harus diperhatikan bagaimana cara menghindari subjektivitas itu. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknologi. Kalau dengan menggunakan teknologi, nanti Anda bisa lihat, oh, ketika pertanyaan seperti ini di coding, oh, jadi ada ketemu gitu. Kalau Anda belum paham, Anda bisa nonton di YouTube banyak tutorial tentang penggunaan Atlas.ai. Banyak, banyak, banyak. Mungkin baru ngerti dan baru dengar sekarang, tapi di dunia YouTube sudah lama. Oke, itu satu, menghindari subjektivitas. Yang kedua, ketika Anda menggunakan alat itu, apa software, paling tidak menghindari kecerobohan atau kekurangan dari kealpaan dari si peneliti, gitu. Dan yang ketiga, paling tidak Anda mengikuti perkembangan zaman karena menggunakan teknologi. Jadi, lamun kuantitatif pakai SPSS, ya, pakai SAM PLS atau apapun. Nah, di kualitatif juga ada itu softwarenya. Gitu. Di saya ngajar karena saya di Sukabumi tinggal. Kalau saya ke mahasiswa yang sedang kualitatif, saya selalu pasti bilang, you mesti belajar. Kenapa? Karena dengan Anda menggunakan software ini, berarti Anda sedang mendapatkan pengalaman baru, keterampilan baru, dan sesuatu yang baru. Dan itu menurut saya kepuasan yang tidak akan Anda dapatkan kalau misalkan Anda mengerjakan hanya sebatas beres doang. Gitu Bu ya. Jadi bukan wajib pakai software, tapi Baik. saya sarankan, saya support Anda menggunakan itu. Oke, silakan lanjutkan. Gimana? Iya, itu mungkin sudah Pak, sudah tercerahkan. Nah, intinya saya harus mempelajari lagi kedua metode ini. Jadi Ya, mungkin ke depannya saya konsultasi lagi. boleh, boleh. Terima kasih Pak. Paling begini ya, em, beberapa waktu ke depan kalau Anda nanti Zoom lagi dengan saya seperti ini, nanti Anda di grup silakan tuliskan kira-kira rencana riset Anda apa setelah pertemuan hari ini, lalu alasannya kenapa, gitu. Supaya jelas juga. Anda dari sekarang harus punya fokus. Anda mau ke bidang manajemen tuh mau di pembiayaannya kah, kepemimpinannya kah, atau ke entrepreneurship-nya kah, atau ke penjaminan mutu. Banyak sekali manajemen pendidikan kan, ya. Atau Anda di perencanaan, Anda coba buka Google Scholar saya, di situ saya banyak nulis dengan mahasiswa, artinya nulis perkuliahan. Itu Anda boleh baca deh, ya di Google Scholar saya. Oke, Bu Nun. Yang lain silakan. Bu Nurina atau Bu Nia atau Bu Nusada, boleh. Mungkin saya Pak Ya, boleh. lebih ke teknis untuk pertemuan selanjutnya sih Pak. Jadi hari ini Alhamdulillah karena banyak pencerahan juga dari Bapak, jadinya ada penyemangat juga gitu Pak untuk kita langsung terus menggarap gitu. Nah, untuk teknik bimbingan selanjutnya, apa sih Pak yang harus kita persiapkan dulu gitu? Apakah kerangka penelitiannya atau rencana penelitiannya atau eh, bagaimana? Dan juga untuk bimbingannya sendiri, Pak, apakah kita harus bersama-sama lagi gitu atau bagaimana enaknya gitu, Pak? Kalau saya lebih
lebih nyaman eh, lebih nyaman kalau bareng. Ada 3 alasan. Nah, saya ngomong 3 dulu ya. Satu alasannya adalah supaya waktunya efisien. Jadi saya kalau bayangkan kalau misalkan satu-satu gitu, jadwalnya hari apa, hari apa. Wah, canggih. Lebih baik saya gunakan 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam itu untuk melayani semuanya di waktu yang sama. Jadi saya juga nggak kesita waktu, Anda juga mungkin eh, nggak ngayai gitu. Nah, kalaupun contoh ketika nanti sudah pada prosesnya, tapi yang paling penting yang kedua sebetulnya, Anda harus sudah mulai bersama, beresnya bersama gitu. Jadi beres bareng, keluar bareng gitu, masuknya bareng, keluarnya bareng. Yang ketiganya, supaya saya tidak mengulang hal-hal yang kira-kira berbeda kepada yang lain. Tapi kalau begini kan jadi sama gitu. Dan ini saya rekam, nanti videonya saya akan upload di YouTube, nanti linknya saya kirim ke Anda untuk silakan Anda kalau ada yang mau didiskusikan atau mau menyampaikan juga yang lain. Tapi bagi saya pentingnya rekaman itu sebagai bagian dari apa jejak digital yang bisa orang lain untuk bisa dipelajari lagi. Ya, oke. Tahapan yang perlu Anda lakukan apa sih? Satu, Anda harus tetapkan kira-kira Anda tema penelitiannya tentang apa. Itu yang pertama, tema penelitiannya apa. Yang kedua, Anda tuh penelitiannya mau di mana? Lokasinya. Terus dari mulai sekarang, coba sounding-sounding. Ngobrol-ngobrol. Gitu. Terus setelah Anda sudah dapat data awalnya, Anda rumuskan. Tadi kan bisa pakai ChatGPT sebenarnya, Man. Saya mendapatkan data awal di lapangan seperti ini. Saya ingin fokus penelitian tentang ini. Kira-kira bagaimana ya penelitiannya, judulnya, pendekatannya kuantitatif atau kualitatif kah? Mohon dong dikasih pencerahan. Anda bisa ngobrol dulu aja sama ChatGPT. Apa susahnya? Nanti ketika sudah dapat rumusannya, Anda tinggal ngobrol ke saya. Pak, berdasarkan temuan saya di lapangan, saya konfirmasi juga kepada AI, jawabannya seperti ini, Pak. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Kan saya nanti tanya lagi, Anda nanti harus melakukan yang namanya studi literatur dulu. Kajiannya, artinya studi tentang penelitian-penelitian terdahulu. Apakah penelitian seperti yang Anda lakukan itu sudah pernah ada? Belum. Nah, itu kan harus dicari. Variabelnya Anda ambil tuh kata-kata kuncinya. Masukkan ke, ada software namanya Publish or Perish. Dari Publish or Perish, nanti Anda masukkan ke dalam Force Viewer. Kalau Anda belum ngerti apa yang saya omongkan barusan, berarti Anda kudu nonton YouTube-nya. Nah, gitu. Nih YouTube-nya ini nih. Isi ayam nusan apa? Anda masuk ke YouTube, ya, YouTube nih. Karena yang paling penting dari sebuah penelitian, Anda harus memiliki novelty dan ada research gap-nya. Ya, kalau tidak ada novelty dan research gap, nanti penelitian Anda itu akan hanya mengulang, redundan sebutnya, mengulang dari apa yang sudah dilakukan orang. Mencari research gap, bentar ada telepon dulu ya. Yo, Waalaikumsalam Kang. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, di rumah, di rumah. Nah, akan gimana ya? Oh iya, rumah kan. Ada kabar-kabar terbaru? Oh iya, iya. Benar banget. Maksudnya di mana di sekolah? Di tempat tinggal di mana, Bang? Tempat tinggal di mana? Eh,
MTS. Waduh, hari cek saya mah mending kami jalani aja dulu kan, sambil buat proses. Iya, jangan dulu. Ulah can kina non yang pindah wari we. Lamongan. Tong Boroning P3K, PNS oge lamun ditempatkeun pertama kali mah wayahna kudu nunggu teureum. Kahareupeuna bisa pindah. P3K kan bisa pindah, bisa walaupun rada berat lah ya sebenarnya, rada berat P3K kan. Gitu. Nah, iya. Saran abdi mah, saran abdi mah jangan dulu dia kasih ataupun minta ngalakukeun naon ulah lawakan. Lawakan. Ya, bener. Kata, oh, teman ngomong, gampang ya tinggal ngangkatnya. Di mute Tinggal apa? dicari novelty-nya, research gap-nya itu gampang sekali, banyak di YouTube lah. Gitu. Dan menggunakan fast viewer bisa gunakan. Oke, udah kebayang kan Pak, apa yang harus dilakukan? ya Oke, Allah Pak. siap. Pak, Ya, jadi kepikiran ini barusan terkait dengan data awal. Jadi kepikiran juga Pak, teringat waktu nonton sidang proposal itu wajib banget harus ada research itu awal pendahuluan. gitu Pak. Ya, Ya, penelitian pendahuluan. Nah, sebentar. penelitian pendahuluannya Sebentar. ini, Saya mau ada. oh iya Pak. Mohon maaf ya, barusan dari telepon dulu. Ya lanjut gimana? Iya Pak, nggak apa-apa. Ini Pak terkait penelitian awal Pak, Itu bukan yang, awal, sebutnya itu adalah studi pendahuluan atau preliminary oh, research gitu ya. oh gitu. Iya Pak, untuk Hmm. penelitian pendahuluan itu Hmm. eh, data yang harus kita dapatkan itu untuk mendukung si penelitian kita itu jadi harus maksudnya Jadi apakah gini, ada prosedur oke, saya yang paham, baku saya dari paham. kampus Hah? Jadi gini, atau gimana tuh Pak? gini. Saya jawab dulu ya. Belum. Saya Ah, jawab dulu. Studi pendahuluan itu dilakukan kalau menurut Suharsinyari Kunto itu 3P. Ada people, ada place, ada paper. People itu maksudnya orang, manusia. Artinya wawancara. Oke.
Kemudian yang kedua adalah paper. Kalau paper itu kertas, maksudnya dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah place. Kalau place itu artinya tempat, maksudnya orang melakukan observasi di sana. Jadi kalau kata Suharsini, dengan 3P tadi, bisa salah satunya bisa ke semuanya, Anda akan bisa mendapatkan, harus bisa mendapatkan data awal dari penelitian. Data awalnya tentang apa? Pasti gitu kan pertanyaannya. Tentang apa data penelitiannya? Yang pasti, Anda jangan dulu mengarahkan pada apa yang akan Anda teliti. Tapi bagaimana konteks di lapangannya seperti apa dulu. Lalu dari konteks itu, Anda arahkan pertanyaan-pertanyaannya ke tentang itu, tentang apa? Tentang penelitian Anda. Jadi, muncul tsunami yang malapah gedang heula gitu. Ya. Jadi, bertanya dulu apa, kemana, terus arahannya kemana, nanti begitu. Contoh begini, saya ingin perlihatkan pada Anda caranya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Nih, Bapak Ibu, Anda mau riset tentang apa? Contoh ini nih, tantangan dan peluang kepemimpinan. Ini contoh ya, atau apa ya? Dinamika kepemimpinan. Ini. Saya akan melakukan riset tentang, ini. Namun saya belum melakukan studi pendahuluan di lokasi penelitian. Lokasi penelitian, rencana lokasi penelitian adalah di MAN 1 Kota Bandung, misalnya ya. Kota Bandung. Dapatkah Anda memberikan penjelasan apa saja yang harus saya lakukan untuk pada kegiatan studi pendahuluan tersebut dengan dia akan berikan minimal gambarannya. Nah, ini. Studi pendahuluan adalah langkah awal yang sangat penting dalam riset kualitatif untuk memahami konteks dan memperoleh informasi dasar yang akan membantu dan merancang penelitian yang lebih mendalam. Berikut langkah-langkah Anda. Tuh, Anda tetapkan dulu tujuannya mau ngapain, persiapannya apa, tuh. Ini dikasih tahu cara-caranya. Observasi awalnya seperti apa, dilihat. Tapi disesuaikan dengan apa yang akan Anda riset. Lalu wawancara dengan stakeholder. Ini kita belum buatkan wawancaranya, belum. Kaji dokumen kebijakan, tuh. Jadi kan ini observasi kan place, wawancara kan people, kaji dokumen paper kan gitu. Tiga-tiganya ada di sana tuh, semua ada. Nah, penyusunan laporan studi pendahuluan. Nah, sebaiknya ada laporannya, tapi biasanya secara digital lah. Tapi dia sebagai datanya diambil untuk sebagai pendahuluan dalam proposal Anda. Tuh ini. Nah, mohon buatkan apa instrumen wawancara dengan stakeholder saat kegiatan studi pendahuluan. Nanti dia akan buatkan tuh instrumen dengan wawancaranya apa tuh. Dia dikasih tahu. Jadi ayo nama gampang sebenarnya mah itu minimalnya Anda punya gambaran walaupun nanti harus ada teori yang dipakai ya. Tuh. Ini pertanyaan dasar sebelum Anda melakukan riset. Ini baru awal-awal. Sehingga dari sini Anda temukan kira-kira masalahnya apa gitu. Ini baru apa?
wawancara kan, tinggal copy lagi. Mohon buatkan instrumen observasi saat kegiatan studi pendahuluan. Tuh, observasi. Nanti dibuatkan kotaknya, nanti dijawab. Anda bisa buatkan dalam bentuk kotak. Dapatkah Anda buat dalam bentuk tabel? Dalam bentuk tabel dengan kolom akhir hasil observasi. Tuh, aspeknya apa, indikatornya apa, hasil observasinya apa. Tuh. Ya, tidak atau bagaimana tuh ada di sini. Dibuat lebih lebih apa? Lebih terstruktur. Nah, terus buatkan instrumen studi dokumentasi. Dokumentasi dalam studi pendahuluan. Pendahuluan di atas. Muncul lagi. Tuh, hasil dokumennya kayak gimana? Wah, makin riuh, tapi makin enak. Karena datanya makin lengkap. Gitu. Nah, sehingga gitulah gambaran nama. Ya, jadi ya kalau mau studi pendahuluan, siapkan instrumen-instrumennya. Nah, biasanya si mahasiswa itu tidak melakukan yang namanya studi pendahuluan. Kalau panganan yang keweng menang SK, salah. Anda harus punya SK dulu, sorry, Anda harus punya surat dulu dari kampus untuk melakukan studi pendahuluan. Datang ke kampus, datang ke kampus minta surat studi pendahuluan, terus Anda ke lapangan untuk memastikan. Karena jangan-jangan kalau Anda sudah tetapkan lokasinya di situ, terus si sekolahnya menolak, mau gimana? Studi pendahuluan itu salah satunya juga untuk memastikan bahwa lokasi tempat Anda penelitian memberikan izin Anda untuk penelitian di sana. Itu penting. Makanya studi pendahuluan. Itu. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Ada? Mohon izin Pak, Ya. saya eh kan sebetulnya kan tadi memang harus ada studi pendahuluan terlebih dahulu. Hmm. Tapi ketika memang kita ke lapangan itu berdasarkan masalah yang ada yang kita buat ya. Mungkin misalkan judulnya yang tadi misalkan dicari di ChatGPT, tapi bukan berdasarkan kasus yang ada di lapangan atau misalkan di sekolah Ya. tersebut. Bagaimana ketika memang hal tersebut Oke. misalkan ya munculnya dari masalah yang kita buat bukan dari lokasi yang Gini. ada begitu. Oke. Jadi sebenarnya studi pendahuluan itu bukan untuk menetapkan masalah kita di lokasi itu, tapi untuk mengetahui apakah di lokasi itu ada nggak masalah yang relate dengan yang kita kaji. Gitu. Kalau ternyata ada masalah lain yang lebih menarik, boleh jadi Anda bergeser masalahnya, judulnya bisa diganti. Gitu. Atau Anda cari lokasi lain yang menurut Anda ada masalah yang ada relate dengan masalah Anda. Jadi sebetulnya studi pendahuluan itu kayak tebak-tebak buah manggis gitu. Anda datang, wawancara, gini, oh masalah anak, saya mah yang ingin mau dibahas teh. Oh berarti saya harus cari sekolah lain gitu. Jadi studi pendahuluan itu penjajakan, bahasanya gitulah, penjajakan. Kalau memang masalahnya ada di sana, lanjut. Kalau nggak ada masalahnya, ya cari tempat lain. Termasuk kalau misalkan masalahnya teh ayah di sekolah eta teh, di madrasah eta teh, tapi sekolahnya tidak mengizinkan, kan ngapain juga. Makanya kalau ada pertanyaan begini, Pak, kenapa sih Anda penelitiannya di situ? Jawabannya pasti iya rata-rata.
ya itu kan dekat dengan rumah saya. Atau saya dulu alumni dari sana. Terus ada yang kenal saya di sana. Kalau Anda jawabannya gitu ke saya, kalau misalkan Anda ditanya kenapa sekolahnya, apa penelitiannya di lokasi itu, pasti saya akan coret dapat nilai C itu jawaban. Kenapa coba? Karena jawabannya tidak metodologis dan tidak argumentatif. Pertama jawaban hawa nafsu. Kenapa harus harus jawabannya metodologi? Jadi kalau ditanya, Pak Nanang, kenapa Anda penelitiannya di tempatnya di A contohnya? Jawabannya harus begini, Pak. Saya menetapkan tempatnya di A karena berdasarkan studi pendahuluan saya, masalah yang saya sedang kaji relevan ada di lokasi itu. Eta baru benar jawaban anak. Jadi lain karena sekolah itu mengizinkan Pak. Atau ya karena saya di situ juga sudah tahu Pak di situ ada masalahnya. Bukan itu kalau secara metodologi penelitian. Bahwa masalah yang sedang Anda kaji relevan ada di lokasi penelitian. Maka saya penelitian di situ dan sekolahnya mengizinkan dan sekolahnya juga welcome. Nah, baru gitu. Jadi awal mulanya dari masalahnya dulu. Jadi jangan sekali lagi kalau ditanya, coba Bu Nur Saada, kenapa Anda penelitian di sana? Iya Pak, itu kebetulan aja Pak, rumahnya 5 meter dari tempat rumah saya, itu tempatnya. Ya, itu jawaban begitu mah, itu jangan jawaban magister lah. Ya, gitu Bu. Oke. Pak Dokter nyambung, maaf. Eh, Nyambung dengan barusan. Di filial saya tuh ada Al-Azhar Sipabudi Solo. Jadi Solo itu, ya Al-Azhar cabang Solo itu terkenal dengan sistem informasi manajemennya yang sangat bagus. Karena dia punya sistem yang bagus, kebangunnya di situ bagus, ahli IT-nya juga bagus. Nah, tapi kan ya jujur-jujuran, saya kalau ke Solo ya ongkosnya gede, mahal juga dan lain. Tapi saya punya koresponden di sana sesama pengelola dan lain. Apa itu datanya bisa didapat dengan cara begitu saja, dengan begini atau gimana, Dokter? Kan Anda harus observasi. Terus gimana observasinya? Ya, sebaiknya kalau penelitiannya kualitatif, untuk data Anda supaya kredibel, salah satunya adalah itu ada yang disebut dengan si peneliti itu ada di sana. Ini saya berikan eh, petunjuknya ya. Kenapa jawaban itu harus saya sampaikan? Ini nih, di bukunya Muri Yusuf itu ada penjelasan yang disebut dengan eh, uji keabsahan data. Ini, uji keabsahan data itu ada 4 Pak di kualitatif. Ya, ada yang disebut dengan credibility. Nih ya, validitas, kredibilitas, dan objektivitas dalam penelitian kualitatif. Ada uji kredibilitas. Yang namanya keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data dikumpulkan dan bla bla bla. Maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara. Satu, memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan. Yang kedua, meningkatkan ketekunan pengamatan. Melakukan triangulasi sesuai aturan. Oke. Yang kedua aja nih, meningkatkan ketekunan pengamatan. Itu salah satu kredibilitas dari data Anda dalam kualitatif itu, Anda di lokasi penelitian memperpanjang waktunya juga. Jadi kalau Anda nggak ke lapangan, gimana ceritanya Anda bisa tahu masalahnya ada atau tidak? Gitu. Ya itu mah resiko kalau Anda mau ke Solo, Solo. Apa di Bandung nggak ada, atau di Bogor, atau yang dekat mana gitu, yang lebih dekat. Kan gitu aja sebenarnya. Bisa repot. Ya idealnya memang harus ada dana penelitian, Anda harus ke lapangan, keluar kemana. Gitu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak saya anggap cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti di waktu lain kita bisa lakukan juga. Kalau misalkan hari Kamis pun kita bisa Zoom dulu sebelum ketemu gitu. Yang pasti satu aja, Anda harus punya data untuk melakukan studi pendahuluan. Nanti judul mah bisa belakangan. Yang penting ayat data heula hasil eh, studi pendahuluan. Ya, oke, terima kasih.
Salam sehat Iya, buat semuanya. Ya, selamat terima kasih berhari Jumat. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.